sudut desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, dua perempuan muda sedang sibuk menata harapan baru. Pipit dan Purwanti bukan sekedar dua sahabat sejak kecil, tapi potret ketangguhan anak muda desa yang sempat merantau, berjuang di kota orang, namun akhirnya menemukan jalan pulang untuk membangun tanah kelahiran. Persahabatan mereka telah terpupuk selama 23 tahun. Tumbuh besar di tengah keluarga petani, keduanya memahami betul kerasnya hidup di sawah. Ibu Pipit dulunya seorang buruh tani, menanam padi, brambang, dan jagung, semua tergantung musim. Di tengah himpitan ekonomi, keduanya berhasil menyelesaikan sekolah menengah atas. Purwanti bahkan sempat kuliah. Sekolah itu sebenarnya saya sempat daftar bidik misi sama itu loh buat kuliah. Itu sempat keterima di Ponorogo, itu cuma dapat potongan UKT per semesternya 998-an kayaknya. Tapi sama bapaknya kan nggak boleh, karena pada saat itu ekonominya lagi turun. Tak ada pilihan lain, kuliah di Nganjuk terhenti. Purwanti pun mengubur keinginannya menjadi sarjana dan mencari kerja di kota Mojokerto untuk bertahan hidup. Saya pertama kali lulus kerja itu kerja di toko buku, sama toko-toko alat tulis sama toko buku. Pertamanya juga dari karyawan biasa, terus naik jadi kepala toko sama kasir. Setali tiga uang dengan Purwanti, setelah lulus SMK, Pipit pun bekerja di sektor retail untuk membantu ekonomi keluarganya. Kalau saya setelah lulus juga kerja, sempat kerja di Nganjuk sih, cuma kisaran 4 bulan. Setelah itu saya kerja di Surabaya. Sebagai waiters 2 tahun, kasir 2 tahun, terus balik lagi ke Nganjuk, jadi petugas BPS, dan terakhir menjadi housewife di Surabaya. Pipit adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Kini ia tinggal bersama ibunya yang telah menua. Selama ini Pipit menerima jasa rebonding rambut bagi warga desa. Pendapatannya tidak menentu, tergantung berapa banyak orang yang pesan. Kalau catok itu kan ngelurusin rambut, jadi ya ngelurusin rambut. Itu kalau orangnya tuh datang gitu loh ke rumah, habis itu jadwalnya hari apa bisanya gitu, terus nanti saya ke rumahnya. Isinya berapa tadi? Sementara Purwanti masih menghidupkan cita-citanya menjadi guru dengan membuka les bagi anak-anak di desanya. Kan dari yang Mojokerto itu resign, daripada nganggur di rumah, kan mending itu ya. Kan memang dari awal pengennya jadi guru, ngajar. Itu akhirnya buka les. Bukan les yang besar sih, cuma anak-anak tetangga sini, dekat-dekat rumah. Saya tiap pertemuan itu kan 1 jam. Itu seminggu 3 kali, 1 minggunya itu 10.000. Itu ya, 1 anak ya. Itu biasanya berapa anak? Kadang 8, kadang 10. Sejak pandemi COVID-19 lalu, Purwanti juga pernah mencoba peruntungan dengan menulis novel di platform online. 2 judul telah ia selesaikan. Namun ia mengakui penghasilannya tidak menentu. Ketidakpastian ekonomi membawanya pulang kembali ke desa. Takdir mempertemukan mereka kembali saat sekretaris desa mencari kandidat kasir dan asisten toko bagi gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di desa Ngelundo. Pengalaman kerja mereka di dunia retail membuat keduanya terpilih. Kini keduanya sedang menjalani pelatihan sebagai staf KDKMP. Bagi Purwanti, ini adalah berkah. Bekerja di koperasi desa Kelurahan Merah Putih setempat, artinya ia tidak perlu ngekos, bisa pergi ke tempat kerja dengan naik sepeda,
tidak perlu sepeda motor yang membutuhkan uang bensin. Harapannya sih bisa membantu perekonomian ya, bisa sambil nabung-nabung buat masa depan lah. Harapan saya juga membantu perekonomian keluarga menjadi lebih stabil sih. Kehadiran KDKMP di Desa Nglundo disambut antusias oleh warga dengan harapan besar untuk memperbaiki perekonomian warga desa. Seperti banyak warga desa lainnya, harapan mereka sederhana dan mulia. Mereka ingin desanya maju dan kehidupan warganya lebih sejahtera. Di sela rak-rak barang dan catatan kasir, Pipit dan Purwanti kini sedang merajut masa depan. Membuktikan bahwa untuk menjadi sukses, pemuda tidak selalu harus pergi meninggalkan desa. Agar warga desa mampu bekerja dan membangun ekonomi di tanah kelahiran sendiri adalah sebuah kesempatan yang diciptakan dengan dibangunnya 80.000 gerai koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, akan semakin banyak kisah pemuda-pemudi yang menggerakkan ekonomi desa mereka melalui KDKMP.